Perkenalkan, nama saya Frans Paulus Manalo, NIM 2401182. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan materi dari bab 9 sampai bab 11 yang dibimbing oleh Pak Hussein Siregar. Berikutlah penjelasan materinya. Kita masuk dulu pada bab 9, yaitu bab awal yang akan kita bahas. 9.1 Momentum linear. Vektor P sama dengan M dikali vektor V. Vektor ini menentukan arah ya teman-teman. Satuan unitnya yaitu kilogram meter per sekon. Adapun perubahan momentum atau sigma P gitulah ya. Yang A itu M kali V, yang B itu sigma M kali V. Kita lanjut ke 9.2 hukum Newton kedua. Sigma F itu sama dengan M dikali vektor A. Tetapi ada syaratnya, masanya harus konstan. Dan yang berubah itu berarti apa? Dan yang berubah itu hanya A-nya atau percepatan sama sigma F-nya. Adapun penjabaran dari A yaitu M dikali vektor A sama dengan M dikali dV per dt. dV per dt ini adalah diferensial atau turunan dari A. Nah, kita bahas dulu hukum Newton pertama, yaitu vektor A sama dengan 0, di mana itu A itu sama dengan diam dan V sama dengan konstan atau tetap. Berarti sigma F sama dengan 0. Bentuk umumnya sebagai berikut. Sigma F sama dengan delta P per delta T. Delta ini maksudnya keseluruhan, penjumlahan, seperti itulah. Penjumlahan atau pengurangan, bisa dibilang begitu. Kita masuk ke 9.3 impuls. I sama dengan vektor FAV dikali delta T. Satuan unitnya yaitu Newton dikali sekon. Vektor FAV sama dengan vektor delta P per delta T. Jadi berarti yang berubah itu cuma delta P-nya ya. I sama dengan vektor FAV dikali delta T sama dengan delta P, vektor delta P. Jadi I sama dengan FAV dikali delta T. Perubahan momentum yang sama dapat dihasilkan dari gaya yang besar dalam waktu singkat atau sebaliknya. Kita sambung ke 9.4, yaitu konservasi dari momentum linear. Sigma F, vektor sigma F sama dengan vektor delta P per delta T. Jika gaya 0, maka tidak ada momentum terjadi. Jadi, jika delta P per delta T ini 0 hasilnya, maka tidak ada momentum, begitu maksudnya. Ya, kita lanjut. Sigma PF sama dengan PI. PF ini gaya momentum akhir, PI ini momentum awal. Gaya internal memiliki pasangan seperti aksi dan reaksi. Nah, yang aksinya ini yang PI lah kan, awal, PF-nya ini reaksi. Sigma FINT, vektor dari sigma FINT sama dengan 0. Gaya internal tidak dapat merubah momentum dari sistem. Berarti gaya eksternal dapat merubahnya. Yaitu kita jabarkan aja penjabarannya. Ini dari sigma P itu ya, sigma FINT tadi. Vektor PI, PF tambah P2, PF tambah vektor P3, VF tambah titik atau N sama dengan vektor P1, I tambah P2. Jadi ini tadi penjabaran yang dari ini. Vektor PF sama dengan P ini dijabarkan jika ada beberapa gaya gitu ya. Namun momentum dari komponen dari sistem dapat berubah-ubah. Berarti komponennya tidak tetap atau tidak konstan, begitu. Ya, kita lanjut ke 9.5. Tumbukan tidak elastis. Tumbukan terjadi sangat singkat dan gaya eksternal bisa diabaikan. Tumbukan dapat mengkonservasi momentum tetapi energi kinetik tidak kekal. Jika tumbukan terjadi sempurna, maka dua buah akan menempel. Berarti jika tidak sempurna,
kemungkinan tidak akan menempel. Sebelum tumbukan ya. V1, I sama dengan V0 atau V awal gitu ya. Nah, pertama-tama ini diam. Baru sesudahnya VF atau V akhir yang seperti aku bilang tadi, F itu akhir, stick atau menempel. Kenapa menempel? Karena terjadi sempurna. Makanya dia menempel. Ya, kita lanjut ke 9.6. Tumbukan elastis. Dalam tumbukan elastis, momentum dan kinetik sama-sama kekal. Jadi P sama energi kinetiknya itu sama-sama kekal. 9.7. Pusat massa. Pusat massa dari sebuah sistem adalah titik di mana titik bisa seimbang. Jadi pusat massa ini di mana biar bendanya itu seimbang, di mana pusatnya? Kita cari misalnya. Misalnya ada sebuah roll ini kan, roll. Tanganku itu di sini. Nah, tanganku itu di sini. Mengapa bisa mereka seimbang? Tentu karena ada pusat massa. Di mana pusat massanya? Pusat massanya tentu di mana berada tanganku ini berada. Makanya dia bisa seimbang. Coba kalau aku taruh di sini. Nah, dia tidak bisa berdiri tegak atau tidak sama atau tidak sejajar. Maka pusat massanya tidak tepat. Nah, begitulah. VCM sama dengan M1 X1 tambah M2 X2 per M1 tambah M2 sama dengan M1 X1 tambah M. Ini artinya berapa massa yang diketahui, itu artinya massa total ya. Pusat massa tidak harus di dalam objek, jadi gak harus di dalam objek, dia bisa juga misalnya subjek, misalnya manusia gitu kan, misalnya dia dalam apa, dalam titik atau apa, biar seimbang gitu kan. M total dikali ACM sama dengan Fnet, EXT atau eksternal. Ya, begitulah penjelasan materi dari bab 9 menurut saya.